Ferry? Ya, saya kira hal yang paling penting kita perhatikan adalah itulah komitmen Golkar sebagai partai pemenang pemilu sangat sadar bahwa kita bukan ingin mengganggu, tapi kita ingin memperkuat pemerintahan ini, dan itulah sumbangsi kita bagi rakyat ini. Jadi yang tidak jelas itu adalah ketika ada partai yang menjadi bagian dari awalnya menjadi pendukung pemerintah atau pengusul presiden terpilih, kemudian kadang-kadang keluar, kadang-kadang di dalam. Ini kan jelas. Ya, saya tidak sebut itu berada. Tapi yang paling yang saya ingin juga sampaikan adalah bahwa yang saya katakan kalau dinyatakan tadi soal real presiden, tidak, ini adalah the real vice president. Itu yang benar. Jadi artinya memang dengan format pemilihan langsung seperti sekarang, wakil presiden bukan lagi sebuah ban serap yang ini, tapi dia sudah berbagi tugas. Itu saya kira. Jadi jangan kaget kalau ada peran-peran yang berlebih dibandingkan berbagi tugas dan berebut ini. Saya kira tidak. Saya kira biar bagaimanapun kalau soal mau merebut, wah itu saya kira sangat potensial. Tidak bisa, Pak. Dalam sistem presidensil, wakil presiden itu ban serap saja. Ya. Kalau dia mau melakukan fungsi di belakang. Ya. Tapi ini kan sistemnya tidak jelas. Ini kan seperti ada dua matahari. Para pengusaha di belakang sana bilang, kalau kita mau real, katanya kita dealnya dengan Pak JK. Karena dia real. Begitu dia ngomong di DPR juga banyak yang ikut, karena Golkar fraksi terbesar. Tapi ngomong dengan Pak SBY katanya banyak yang tidak real. Karena di sana yang dukung nggak baik. Golkar juga belum tentu. Banyak sekali kasus di mana di DPR Golkar nggak mau dukung Pak SBY loh. Kan itu banyak kasus begitu. Bayangkan. PKS yang notabene adalah salah satu koalisi atau pilar utama itu bersikap begitu, berupaya memecahkan, kita membangun kemesraan. Jadi artinya perpecahan itu akan mengakibatkan tidak efektifnya pemerintah. Dari awal Pak JK sama Pak SBY mengirim sinyal yang kacau kepada publik. Oh tidak, di antara mereka ada perbedaan omongan, ada perbedaan pendapat. 3 tahun kita harus mensinkronisasi, harus dicek tuh sinyalnya agak terganggu tuh barangkali. Tunggu. Tapi tadi dari omongan Pak Ferry tadi kesannya sepertinya lebih condong ke Golkar ya. Ini saya curiga bahwa memang. Nah ini kan kita terus-menerus mendorong Golkar nih, berani nggak gitu? Kan dari tadi yang dipuji-puji itu ramah. Ini kayak kita ngadu ayam, ini pantatnya kita gosok-gosok terus ini. Tapi nggak jadi-jadi. Iya. Saya kira gini. Saya menyarankan keberanian dan kemampuan menggosok itu digunakan untuk diri sendiri supaya PKS tidak muncul. Ada interupsi, silakan interupsi. Contohnya ke silakan. Ini kasihan terhadap masyarakat. Kenapa? Sikap Anda masih meniru-niru Partai Golkar. Betul. Golkar mencalonkan, PKS aja tidak berani. Artinya tingkat pesimis PKS ini masih tinggi. Akhirnya nunggu Partai Golkar menang dulu, PKS diam kan gitu. Betul. Tenang, ada sebuah mental dan perjuangan. Golkar mengalami trauma dan ketakutan. Trauma 2004 dan takut jadi wakil lagi dan Saya kira yang penting itu Golkar itu pernah menang, Golkar pernah kalah, tapi kita tidak pernah berhenti berkomitmen bagi bangsa dan negara ini. Jadi begini, kalau tadi ada banyak mengkritik, saya mau tahu PKS itu lagi-lagi maunya seperti apa, Pak Fahri? PKS itu yang paling penting adalah menunjukkan kepada publik, karena umur kita ini kurang dari 1/3 atau 1/4 daripada umur Golkar. Kita mau menunjukkan kepada publik bahwa proses kaderisasi pemimpin-pemimpin bangsa itu telah diambil alih oleh PKS dari banyak partai politik yang tidak lagi memikirkan ini. Ketika partai politik terlibat pragmatisme, ya, jangan lupa PKS itu baru 7%. Ketika pragmatisme politik itu luar biasa, PKS itu tidak berjanji, tetapi setidak-tidaknya 3 hal dibuktikan oleh PKS. PKS mencoba untuk bersih karena itu tidak ada koruptor di dalamnya yang berjumlah. Yang kedua, PKS tetap menunjukkan kepeduliannya yang luar biasa dari Sabang sampai Merauke, dari Papua, dari Aceh, ratusan miliar. Sampai Palestina. Baik, negara lain. Saya tertarik bahwa sebenarnya PKS juga tidak terjebak dalam pragmatisme politik. Apa benar seperti itu? Bukankah dalam pilkada aja sering koalisi dengan PDS malah yang dari ideologi dan visi? Itu bukan soal pragmatisme politik, tapi ketika kandidatnya itu paling ideal,
mampu menunjukkan bahwa dia paling ideal bagi rakyat, mampu berjuang untuk rakyat, apapun dia dari partai manapun kita akan dukung, dan itu sifat yang bijaksana. Bukankah itu menunjukkan ketidakjelasan Pak Fahri? Ketidakjelasan itu dalam pengertian tidak ada proses kaderisasinya. Ada partai yang tiba-tiba hanya karena banyak uang tiba-tiba jadi partai. Ada partai yang yang bergerak tuh hanya karena uang. Tapi gitu. itu bukan Golkar kan? Ya bukan lah. Terus terang ya, ini diantara kita ya, ini diantara PKS dan Golkar. PKS masih menganggap diantara partai yang punya sistem, punya struktur itu Golkar. Tapi terus terang kita agak kecewa karena Golkar itu inisiatifnya mati, itu saja yang kita kecewa gitu. Mungkin perlu dukungan PKS lebih kuat. Ya, ini kita lagi dorong-dorong ini. Saya ingin nyampaikan sebenarnya begini. Ya. Kita juga kagum dengan PKS, tapi ketika dia ngaku bersih, dia ngaku profesional, itu yang kita sayangkan. Harusnya pengakuan dari orang. Itu bukan pengakuan, itu bukti kok. Iya. Ya kan? Soal bersih. DPR mengembalikan uang. Peduli. PKS mengembalikan uang 2 miliar. Partai lain cuma 1 juta. Tunggu Pak. Tetapi Pak, yang tadi dengan capres apa Pak? Iya. Tapi yang menilai seseorang itu bersih atau tidak itu orang lain Pak, bukan diri Oh sendiri. iya, Anda lihat juga survei lah, ya kan? Survei kan juga mengatakan partai yang paling rasional pemilihnya PKS, partai yang paling bersih PKS, ya kan? Partai yang bersih kan PKS. Tapi sebentar, Anda mengatakan rasional, berkata segala macam, ini memang tujuannya emang dia yang pengen diajak Golkar ya? Lagi-lagi pengen Sekarang diajak Golkar ini tujuannya. kita terus mendorong Golkar ini, berani nggak gitu loh? Itu aja kita sih, berani nggak gitu. Bang Ferry, ditantang ini sama Pak Mahfud, ditantang sama Pak Fahri. Jawabannya bisa dijawab di sini Saya nggak? terus Berani terang atau ya, enggak? Saya kira berpandi. kalau saya ketua umum saya seperti Pak JK, saya sudah marah loh. Ya sebetulnya gitu. Ya sayang, sebetulnya dia harus meloncat jadi nomor 1. Kenapa mesti takut? Karena takut bukan orang Jawa. Apa wajar lagi ngomong bukan Jawa sekarang? Kalau saya jadi Pak Fatul, saya marahi Fahri. Kenapa nyuruh Golkar? Anda maju jadi presiden. Ya itu mungkin pertanyaan yang harus dijawab. Mengapa hanya menggosok-gosok Golkar yang mendorong? Sekarang PKS kelihatan lah ya. Dari sisi persiapan kita sudah lakukan. Kita yang kita katakan tadi bersih, peduli, profesional bukan lagi janji, itu bukti. Kita lihat nanti tanggal 9 April kan rakyat akan menentukan pilihannya. Dan kita akan lihat gitu loh. Itu real nanti. Tapi kan ini Golkar sudah punya modal, sudah 21%. Kan itu masalahnya. Kalau kita kan belum 21%. Ya. Itu masalahnya gitu. Tapi ingat. Ya silakan interupsi. Iya, sebentar.